Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dari kelas A BK 2017. Berhubung saya dapat tugas dari dosen mata kuliah BK ABK. Nah, adapun materi yang akan saya bawakan kali ini adalah mengenai BK ABK. Nah, yang pertama latar belakang terciptanya bimbingan dan konseling pada anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini membahas mengenai berdasarkan sejarah perkembangan pandangan masyarakat terhadap anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK, maka dapat dicatat bahwa kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus dan keluarganya masih banyak yang terabaikan. Nah, selama bertahun-tahun hingga saat ini. Nah, sejarah juga mencatat bagaimana tanggapan sebagian besar masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus. Keluarganya masih ada yang menganggap bahwa kecacatan atau kelainan yang disandang oleh anak berkebutuhan khusus sebagai kutukan, penyakit menular, gila, dan lain sebagainya. Nah, akibat dari itu maka ABK dan keluarga ada yang dikucilkan oleh masyarakat. Nah, sejatinya ABK adalah anggota masyarakat juga, sama-sama makhluk Tuhan dan membutuhkan banyak hal. Nah, sebagaimana manusia lainnya. Nah, agar mampu mengisi kehidupannya secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Nah, berdasarkan keadaan sebagaimana dipaparkan di atas, maka ABK membutuhkan alat agar dirinya mampu mengatasi hambatan yang dialaminya dan mampu hidup mandiri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Nah, alat itu diantaranya adalah melalui pendidikan. Nah, pendidikan ini paling penting ya teman-teman. Nah, apa sih pengertian bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus? Nah, di sini pengertian dari bimbingan konseling yang diawali oleh Frank pada abad ke-20. Nah, secara general diskurs, konseling merupakan suatu proses di mana terdapat suatu penekanan agar konseli diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri sehingga bisa mengarah pada peningkatan kesadaran dan kemungkinan untuk memilih. Nah, konselor memfokuskan pada tujuan konseling mereka agar dapat tercapai. Nah, konseling mengeksplorasi tingkat fungsi dan perubahan mereka yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, secara pribadi. Nah, dengan demikian, konseling melibatkan pilihan dan perubahan perkembangan melalui tahap yang berbeda seperti eksplorasi, penetapan tujuan, dan tindakan. Nah, apa sih tujuan BKABK? Di sini tujuan BKABK menurut Dotrandus Dewa Ketut Soekardi MB, MBA, MM. Nah, bimbingan dan konseling memiliki tujuan umum dan khusus. Nah, adapun tujuan umum bimbingan dan konseling yang pertama yaitu tujuan umumnya dari layanan bimbingan dan konseling adalah sesuai dengan tujuan pendidikan. Nah, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan. Nah, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN tahun 2003, UU nomor 20 atau 2003, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan ruhani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan kebangsaan. Nah, di sini tujuan khusus dari layanan bimbingan dan konseling adalah bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, karir, dan tujuan khusus bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut, yang mana dia dapat percaya diri, dapat bergaul, menghadapi dirinya sendiri, dan juga mengenal potensi dirinya. Nah, ini yang paling penting harus kita ingat ya teman-teman. Nah, di sini apa sih fungsi BKABK atau bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus? Nah, secara umum fungsi dari bimbingan konseling dapat dibedakan menjadi 5. Nah, di sini Mortensen dan Schamuller
1976 atau Mohsuria 1988, ya di sini menyatakan bahwa fungsi dari BK-ABK itu yang pertama fungsi pencegahan atau preventif. Nah, fungsi pertama ini adalah sebuah pencegahan di mana anak yang ditangani tidak berada pada fase yang parah. Nah, biasanya fungsi ini dilakukan khusus untuk anak ABK dalam kategori tunalaras, keterlambatan belajar, dan berkemampuan khusus. Nah, dan anak hiperaktif. Nah, yang kedua, fungsi pemahaman. Nah, di sini fungsi kedua ini adalah semacam bentuk kesepakatan antara konselor dengan konseli bahwa seperti apakah keadaan konseli yang sedang ditangani. Nah, adapun jenis-jenis anak berkebutuhan khusus antara lain, ya, di sini yang pertama tunanetra atau anak yang mengalami gangguan penglihatan, ya. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan berupa kebutaan, penyeluruh atau sebagian yang walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Nah, yang kedua tunarunggu. Tunarunggu atau yang mengalami gangguan pendengaran. Nah, tunarunggu adalah anak yang kehilangan sebagian atau seluruh daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Dan yang ketiga tunalaras atau anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Nah, tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya. Nah, sehingga merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, tunagrahita. Nah, di sini tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterlambatan mental jauh di bawah rata-rata IQ di bawah 70. Nah, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial. Dan yang kelima tunadaksa. Nah, di sini tunadaksa atau mengalami kelainan anggota tubuh atau gerakan. Nah, di sini tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak. Nah, yang keenam cerebral palsy. Nah, gangguan atau hambatan karena kerusakan otak sehingga mempengaruhi pengendalian fungsi motorik. Dan yang ketujuh gifted atau anak berbakat. Nah, di sini gifted adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan, intelijensi, dan kreativitas di atas anak yang seusianya atau di atas anak normal. Dan yang kedelapan autisme adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Dan yang kesembilan attention deficit disorder di sini atau ADHD. Nah, terkadang lebih dikenal dengan istilah anak hiperaktif oleh karena mereka selalu bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, tidak dapat duduk diam di satu tempat selama kurang lebih 5-10 menit untuk melakukan suatu kegiatan yang diberikan kepadanya. Nah, di sini rentang konsentrasinya sangat pendek, mudah bingung, dan pikirannya selalu kacau. Nah, sering mengabaikan perintah atau arahan. Nah, sering tidak berhasil dalam menyelesaikan tugas-tugas di sekolah. Nah, sering mengalami kesulitan mengeja atau menirukan ejaan huruf. Dan yang ke-10 lamban belajar, slow learner. Dan di sini lamban belajar atau slow learner adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Nah, anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik di sini anak yang berkesulitan belajar atau spesifik adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik. Nah, khusus tugas-tugas akademik khusus, nah terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, berhitung atau matematika. Diduga disebabkan karena faktor disfungsi neurologis, bukan disebabkan karena faktor intelijensi atau intelijensi normal. Bahkan ada yang di atas normal sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Nah, di sini klasifikasi jenis anak berkebutuhan khusus.
Berdasarkan gangguan, ya di sini klasifikasi anak yang berkebutuhan khusus berdasarkan gangguan sosial dan emosional. Berdasarkan gangguan perilaku, Coy dan Peterson menyatakan ada 6 jenis gangguan perilaku, yaitu yang pertama perilaku agresif yang ditujukan dengan sikap yang suka merusak, mencari perhatian dan juga pemarah. Dan yang kedua perilaku antisosial yang ditandai dengan penolakan terhadap nilai-nilai umum dan sosial, tetapi menerima nilai-nilai dan aturan sesama teman. Dan yang ketiga, kecemasan atau menarik diri adalah kesadaran diri yang berlebihan dan menyamaratakan perasaan ketakutan, kecemasan yang tinggi, depresi yang dalam, terlalu sensitif dan mudah malu. Dan yang keempat, gangguan pemusatan perhatian, yaitu sikap ketidakmatangan perhatian pendek yang berlebihan, konsentrasi buruk dan mudah bingung. Dan yang kelima, gangguan gerak ditunjukkan dengan tanda mudah gelisah, ketidakmampuan untuk tenang, tingkat tekanan tinggi dan banyak bicara. Dan yang keenam, perilaku psikotorik ditujukan dengan mengungkapkan ide-ide aneh, bicara diulang-ulang, tidak sensitif dan terkadang memperlihatkan sikap aneh. Nah, di sini berdasarkan gangguan fisik, ya di sini yang pertama tunanetra, tidak berfungsinya mata secara optimal sehingga menghambat pola interaksi sosial maupun aktivitas sehari-hari. Dan yang kedua tunarunggu, yakni mereka yang berpendengaran tidak berfungsi sebagaimana pada umumnya. Dan yang ketiga tunadaksa, seseorang yang menderita cacat akibat poliomyelitis akibat kecelakaan, keturunan cacat sejak lahir, kelayuan otot-otot akibat peradangan otak, dan kelainan motorik yang disebabkan oleh kerusakan pada pusat syaraf. Dan yang keempat berdasarkan gangguan komunikasi. Autis, yaitu adalah gangguan perkembangan yang terjadi pada anak yang mengalami kondisi menutup diri. Gangguan ini mengakibatkan anak mengalami keterbatasan dari segi komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Tunawicara adalah hambatan dalam berkomunikasi verbal yang efektif sedemikian rupa sehingga pemahaman akan bahasa yang diungkapkan berkurang. Nah, di sini berdasarkan gangguan intelektual. Nah, di sini berdasarkan gangguan intelektual itu adalah anak yang mengalami hambatan pada satu atau lebih proses-proses psikologi dasar yang mencangkup pengertian atau penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan, di mana hambatannya dapat berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, berhitung, dan termasuk kondisi seperti gangguan persepsi dan kerusakan otak. Nah, di sini indigo, anak berbakat juga dimasukkan dalam anak berkebutuhan khusus karena ia berbeda dengan anak yang lainnya. Nah, perbedaan ini terletak pada adanya ciri-ciri yang khas untuk menunjukkan pada keunggulan dirinya. Nah, anak indigo pada umumnya tidak mudah diatur oleh kekuasaan, tidak mudah berkompromi dan bersifat emosional, memiliki tubuh rentan dan sangat berbakat atau berkemampuan akademis sangat baik. Ya, ia mempunyai kemampuan lebih daripada anak lainnya. Ya, jadi dia berbeda dari anak yang lainnya. Di sini tunagrahita, yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan. Nah, perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan tugas-tugas akademik, nah komunikasi maupun sosial. Nah, anak lamban belajar atau slow learner. Nah, anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah anak normal biasanya memiliki IQ sekitar 70 atau 90. Nah, anak berkesulitan belajar yaitu anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik. Nah, di sini terutama dalam hal kemampuannya membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Nah, di sini penyebab anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, prenatal.
Nah, di sini prenatal terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan atau sebelum proses kelahiran. Kejadian tersebut disebabkan oleh faktor internal yaitu faktor genetik atau keturunan dan faktor eksternal yaitu berupa ibu yang mengalami pendarahan. Bisa karena terbentur kandungannya atau jatuh sewaktu hamil dan memakan makanan atau obat yang mencederai janinnya. Nah, berikut adalah hal-hal sebelum kelahiran bayi yang dapat menyebabkan terjadinya kelainan pada bayi. Nah, di sini yang pertama infeksi kehamilan. Nah, infeksi kehamilan ini bisa terjadi akibat virus. Nah, yang kedua gangguan genetika. Nah, dapat terjadi akibat kelainan kromosom atau transformasi yang menyebabkan keracunan darah atau faktor keturunan. Nah, di sini yang ketiga usia ibu hamil. Nah, kadang usia ibu hamil yang berisiko menyebabkan kelainan pada bayi. Nah, ada usia ibu yang terlalu muda yaitu 12 sampai 15 tahun dan terlalu tua yaitu di atas 40 tahun. Nah, yang keempat keracunan saat hamil. Nah, keracunan dapat terjadi saat hamil yaitu bisa diakibatkan janin yang kekurangan vitamin atau bahkan kelebihan zat besi. Penyakit menahun seperti TBC pada ibu hamil yang menderita maka dapat mengganggu metabolisme tubuh ibu dan janin sehingga bayi bisa tumbuh tidak sempurna. Nah, selanjutnya pengalaman traumatik bisa berupa shock akibat ketegangan saat kehamilan, saat melahirkan pada kehamilan sebelumnya. Sindrom baby blue yaitu depresi yang pernah dialami ibu akibat kelahiran bayi atau trauma akibat benturan pada kelangsungan saat kehamilan. Nah, di sini perinatal. Nah, di sini perinatal sering disebut juga natal, waktu terjadinya kelainan pada saat proses kelahiran dan menjelang serta saat setelah proses kelahiran. Misalnya, kelahiran yang sulit, pertolongan yang salah, lahir prematur, berat badan lahir rendah. Berikut adalah kecacatan yang dapat mengakibatkan kecacatan pada bayi saat kelahiran. Yang pertama, proses kelahiran lama atau prematur. Nah, di sini bayi postmatur atau terlalu lama dalam kandungan seperti 10 bulan atau lebih dapat menyebabkan bayi lahir cacat. Nah, hal ini dapat terjadi karena cairan ketuban janin yang terlalu lama jadi mengandung zat-zat kotor yang membahayakan bayi. Sekian dan terima kasih. Itulah beberapa poin-poin penting yang saya sampaikan dari video kali ini, dan mohon maaf bila saya banyak kekurangan dan saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.